Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengolahan limbah radioaktif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Saudara Rifat untuk memulai presentasi. Saudara dipersilakan. Limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi atau aktivitas yang melebihi batas yang diizinkan atau clearance level yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Definisi tersebut digunakan di dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian limbah radioaktif yang lain mendefinisikan sebagai zat radioaktif yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan atau bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif dan sudah tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan. Bahan atau peralatan tersebut terkena atau menjadi radioaktif kemungkinan karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi PENG. Next. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Anissa Putri untuk melanjutkan presentasi. Pada Saudari saya persilakan. Jenis limbah radioaktif. Yang pertama, limbah radioaktif cair. 2, limbah radioaktif padat. 3, limbah radioaktif gas. 4, limbah radioaktif gas. Oke, untuk selanjutnya Saudari Aziza, saya persilakan melanjutkan presentasi. Sumber-sumber limbah radioaktif. Pertama, bidang industri. Kedua, bidang medis. Ketiga, bidang litbang dan pendidikan. 4, instalasi nuklir. 5, dekontaminasi dan decommissioning. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ian Lutfia. Kebijakan Nasional Limbah Radioaktif. Pengolahan limbah radioaktif terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi tahapan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau pembuangan limbah radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi atau desentralisasi, bergantung dengan kebijakan setiap negara. Pengolahan limbah radioaktif di Indonesia menganut sistem sentralisasi dengan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai pihak pengelola sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran. Dalam menjalankan tugasnya, PTLR Batan dapat bekerja sama atau mendelegasikan BUMN, koperasi dan swasta yang ditunjuk oleh PTLR Batan. Oke, untuk selanjutnya saya sendiri Helmi Yahya. Untuk sistem sentralisasi bukan berarti membebaskan penghasil limbah radioaktif dari kewajiban mengelola limbah radioaktif yang dihasilkannya. Penghasil limbah radioaktif berkewajiban mengumpulkan, mengelompokkan atau mengelola dan menyimpan sementara limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang sebelum dikirimkan ke PTLR Batan. Terhadap sumber radioaktif bekas terhadap 2 alternatif pengelolaan limbah yang boleh dilakukan oleh pemilik sumber radioaktif bebas bekas, yaitu sumber radioaktif bekas diprioritaskan untuk dapat dikirimkan kembali ke negara asal, dan alternatif kedua adalah dikirimkan ke PTLR Batan. Prioritas yang pertama adalah upaya pemenuhan salah satu prinsip-prinsip pengolahan limbah radioaktif, yaitu tidak menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Iftita. Saudari dipersilakan. Berikut ini merupakan prinsip dasar dalam pengolahan limbah radioaktif. Yang pertama, perlindungan kesehatan manusia. Yang kedua, proteksi lingkungan. Yang ketiga, proteksi melawan batas negara. Yang keempat, beban bagi generasi yang akan datang. Yang kelima, untuk generasi yang akan datang.
Yang keenam, kerangka kerja legalitas nasional. Yang ketujuh, kendali terhadap timbulnya radioaktif. Yang ke-8, timbulnya limbah dan saling ketergantungan dalam pengolahan. Yang ke-9, keselamatan fasilitas. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irham Miftahul Hamka. Untuk saudara saya persilakan. Saudara Miftahul Hamka, silakan. Oke, mungkin terkendala di jaringan karena lagi di site. Saya langsung kita akan membahas materi tentang prinsip pengolahan limbah radioaktif. Halo saudara radio, bisa melanjutkan ya? Mendengar suaranya? Oke, kita lanjut saja ke Jeffrey Ancong, saudara Jeffrey Ancong. Untuk saudara saya persilakan. Penyimpanan limbah radioaktif. Penyimpanan limbah radioaktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpanan sementara. Persyaratan dari tempat penyimpanan sementara antara lain kemasan limbah memenuhi kualitas, keselamatan, tidak memberikan kontaminasi internal maupun eksternal. Kedua, penyimpanan lestari. Berikut ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi lokasi penyimpanan akhir. Yang pertama, lokasi bebas banjir. Kedua, tahan gempa dan memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air. Ketiga, didesain sehingga terhindar dari kekritisan radioaktivitas lingkungan. 4, memiliki sistem pemantauan radiasi dan radioaktivitas lingkungan. Yang kelima, memiliki sistem pendingin. Yang keenam, memiliki penahan radiasi. Yang ketujuh, memiliki sistem proteksi fisik. Yang kedelapan, memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar lokasi penyimpanan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Dahlia. Kepada saudari saya persilakan. Pengolahan limbah radioaktif. Terdapat 3 prinsip dalam pengolahan limbah radioaktif, yaitu 1. Pengenceran dan pembaruan. Proses pengolahan ini dilakukan terutama untuk limbah cair tingkat rendah dan sedang yang mempunyai sifat mudah larut atau tersebar dalam air. Proses pengenceran dan pembaruan dilakukan dengan 2 metode, yaitu 1. Penambahan cairan atau larutan dan melepaskan limbah cair. 2. Penangguhan dan peluruhan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan keradioaktifan suatu radionuklida. 3. Pengonsentrasian dan pengukungan. Proses ini digunakan untuk radionuklida dengan waktu paruh sedang sampai tinggi. Prinsip dari proses ini adalah melakukan isolasi untuk jangka lama setelah proses conditioning atau dikemas sehingga mudah disimpan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Rizky Amanda Putri. Pada saudari saya persilakan. Pengangkutan limbah radioaktif. Pengangkutan limbah radioaktif adalah pemindahan zat radioaktif dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum. Dengan menggunakan saran angkutan, berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengangkutan limbah radioaktif. 1. Zat radioaktif tidak keluar dari wadahnya baik dalam kondisi pengangkutan normal maupun kondisi kecelakaan. 2. Paparan radiasi di luar bungkusan dalam batas aman. 3. Bahan nuklir dalam pengangkutan harus tetap dalam kondisi aman. 4. Panas yang ditimbulkan zat radioaktif dapat dilepaskan secara sempurna. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Andi Sapri. Pada saudara saya persilakan. Baik. Pengangkutan limbah radioaktif. Dalam melakukan pengangkutan limbah diperlukan pembungkus.
Pembungkus adalah perangkat komponen yang diperlukan untuk mendukung isi zat radioaktif sepenuhnya. Berdasarkan aktivitas dan bentuk isi zat bungkusan keempat, yaitu yang pertama bungkus ikan gunakan radioaktif potensi lahan cukup rendah. Yang kedua, bungkusan industri untuk zat radioaktif yang dikenal dengan. Dan yang ketiga, untuk dapat bertahan di kondisi normal dengan tingkat uji. Dan yang keempat, bungkusan tipe B untuk dapat bertahan di kondisi kecelakaan. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Putri. Pada saudara saya persilakan. Pembuangan limbah radioaktif. Pembuangan hasil limbah radioaktif kemungkinan memberikan efek merugikan pada sumber alam yang ada dan digunakan di masa depan. Misalnya terjadi dampak merugikan bagi tanah, hutan, air permukaan, air tanah, dan bahan-bahan mentah setelah waktu yang lama. Jadi pengelolaan limbah radioaktif harus dilakukan dengan suatu cara untuk membatasi sedapat mungkin dampak-dampak tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Irham Miftahul Hamka. Kepada saudara saya persilakan. Oke, kepada saudara saya persilakan. Mungkin karena saudara terkendala jaringan di site, maka akan dilanjutkan oleh Saudara Putri. Saya persilakan kembali. Saudara Putri silakan dilanjutkan kembali karena Saudara Miftahul Hamka sedang terkendala di jaringan. Saudara Putri, saya persilakan untuk melanjutkan. Dampak limbah radioaktif pada manusia. Radiasi mengenai tubuh manusia kemungkinan yang terjadi adalah adanya interaksi dengan tubuh atau hanya melewati saja. Interaksi dengan tubuh dapat berupa proses ionisasi atau eksitasi. Radiasi akan kehilangan sebagian energinya. Ada dua cara bagaimana radiasi dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Pertama, radiasi dapat mengionisasi langsung molekul DNA sehingga terjadi perubahan kimiawi pada DNA. Kedua, perubahan Oke, kimiawi. saya kira sampai di situ aja dulu. Untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Irham Miftahul Hamka karena sudah ada jaringan. Kepada saudara saya persilakan. Kepada Saudara Irham, silakan dilanjut untuk makalah untuk melanjutkan dampak limbah radioaktif pada manusia. Oke, mungkin karena jaringannya kembali terkendala, maka untuk mempersingkat waktu akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Ada dua cara bagaimana radiasi dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Pertama, radiasi dapat mengionisasi langsung molekul DNA sehingga terjadi perubahan kimiawi pada DNA. Kedua, perubahan kimiawi pada DNA terjadi secara tidak langsung, yaitu jika DNA berinteraksi dengan radikal bebas hidroksil. Terjadinya perubahan kimiawi pada DNA tersebut menimbulkan dampak negatif berupa timbulnya kanker dan kelainan genetik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah berakhirnya ini saya kembali membuka jadwal tanya jawab. Yang teman-teman yang ingin bertanya silakan menuliskan atau mengirimkan kepada kami pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari kami kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.